Saya Jihan Novita. Saudara, jagat media sosial dihebohkan dengan cerita seorang perempuan yang kehilangan botol minumnya dalam sebuah perjalanan KRL rute stasiun Tanah Abang Rangkas Bitung. Netizen pun heboh karena unggahan di media sosial perempuan tersebut menyudutkan seorang petugas kereta yang membuatnya terancam dipecat. Peristiwa bermula, saudara, ketika Anita yang turun di stasiun Rawabuntu pada Senin malam baru menyadari tas pendingin yang dibawanya tertinggal di KRL relasi stasiun Tanah Abang Rangkas Bitung. Anita langsung melaporkan kehilangan barang itu ke pihak stasiun. Tas tersebut akhirnya ditemukan, namun berada di stasiun tujuan akhir. Melalui sambungan telepon kepada petugas di stasiun Rangkas Bitung, Anita kemudian bernegosiasi agar barang tersebut diantar ke stasiun Rawabuntu. Namun hal itu tidak bisa dilakukan. Keesokan harinya, saudara, Anita bersama suami Alvin mendatangi stasiun Rangkas Bitung untuk mengambil tas pendinginnya. Namun keduanya terkejut karena tidak ada botol minum di dalam tas itu. Kecewa, Anita langsung mengunggah ceritanya di media sosial dan menyalahkan seorang petugas pelayanan KAI bernama Argi atas hilangnya botol tersebut. Dan saudara, Argi mengaku lalai karena tak sempat mengecek isi tas tersebut lantaran kondisi stasiun saat itu sedang ramai. Tak merasa mengambil barang milik Anita, Argi pun menawarkan pergantian barang dengan memesan botol minum yang sama di toko daring. Terlebih, saudara, Argi juga mengaku terancam dipecat karena masalah ini sudah ramai di media sosial. Namun, Anita dan Alvin menolak tawaran Argi. Mereka bersikeras permasalahan itu harus diselesaikan sesuai prosedur. Dan sikap ini yang kemudian menimbulkan simpati warganet terhadap petugas KAI dan mengecam sikap pasangan suami istri tersebut. Unggahan Anita di media sosial soal kehilangan botol minum itu kemudian ramai jadi pembicaraan, saudara. Sejumlah penumpang kereta komuter lain menyoroti sikap Anita dan Alvin berlebihan. Apalagi Argi juga sudah memberikan penawaran ganti rugi barang yang sama. Menurut saya penumpangnya terlalu arogan ya, pertama. Terus yang kedua, tanggapannya KAI juga terlalu gegabah tentang ini. Dia nggak make sure dua-duanya gitu kan. Padahal si pihak korbannya ini kan juga udah bersedia bertanggung jawab. Si pemilik tumbler ini sebagusnya gimana? Nggak asal nuduh atau gimana? Yes, they need proof. Iya, they need proof sih. Sih. Iya, emang lebih harus banyak. Dari dua POV. Gitu, Iya, harus banyak lebih Karena menurut saya, apalagi kalau di umum itu, kalau nggak salah ada ketentuannya kalau itu barang bawaan pribadi itu bukan tanggung jawab dari KAI-nya ya. Apalagi itu cuma sekadar tumbler mungkin, apalagi itu kayaknya ada miskom gitu kan. Seperti tumbler, dihimbau untuk yang membawa tumbler, dihimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya agar tidak merasa kehilangan, tertukar ataupun ditukar kehilangan bukan. Pasca viral soal botol minum yang hilang, muncul imbauan dari petugas KAI dalam sebuah perjalanan kereta. Dalam video yang diunggah di media sosial itu, terdengar imbauan secara khusus mengingatkan agar penumpang menjaga barang bawaan pribadinya termasuk botol minum. Kehilangan, tertukar ataupun ditukar kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan. Alih-alih mendapat dukungan dengan mengunggah ceritanya di media sosial, saudara, Anita dan Alvin justru diserang habis-habisan oleh warganet. Belakangan ini, Anita bahkan sampai dipecat dari tempatnya bekerja di sebuah perusahaan pialang asuransi.
Dan dalam unggahannya di media sosial, saudara, Daidan Utama, tempat Anita bekerja, memastikan pemutusan hubungan kerja pertanggal 27 November 2025. Anita sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut karena dianggap tidak merepresentasikan nilai-nilai dan budaya kerja perusahaan. Dan pasca viral, saudara, Anita dan Alvin akhirnya meminta maaf secara terbuka lewat akun Instagram milik Alvin. Alvin menyadari respon publik yang berkembang belakangan tak lepas dari tindakan mereka. Sementara Anita mengakui cara keduanya menyikapi masalah tersebut tidak tepat hingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Atas kejadian itu, saudara, mediasi pun digelar dengan mempertemukan penumpang KRL yang kehilangan botol minum dengan petugas pelayanan KAI pada Kamis 27 November. Dalam mediasi, kedua pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan. Atas nama Anita, selaku yang memposting tersebut, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya dan Mas Adi sudah saling memaafkan. Terima kasih. PT KAI menyebut kejadian ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk bersikap dan meningkatkan pelayanan ke depannya. PT KAI pun memastikan petugas pelayanan KAI yang bersangkutan masih menjadi bagian dari KAI Group. Minta maaf kembali bahwa pelayanan kami memang masih kurang sehingga penanganan barang tertinggal timbang mengalami sedikit masalah. Kami minta maaf dan kami terus akan meningkatkan pelayanan di kasus ini. Mohon maaf sekali lagi dari kami. Saudara, botol minum jadi barang milik penumpang yang paling sering tertinggal di stasiun maupun kereta api. Seperti yang terjadi di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya. Sepanjang Januari hingga November 2025, sedikitnya ada 197 botol minum yang tertinggal dan diamankan di layanan Lost and Found Daop 8 Surabaya. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Lukman Arif pun mengimbau penumpang yang merasa kehilangan tumbler bisa mengambilnya di layanan Lost and Found. Tumbler menjadi salah satu barang yang paling sering tertinggal di area stasiun maupun kereta api. Sepanjang Januari hingga November di 2025, layanan Lost and Found Daop 8 Surabaya mencatat 197 tumbler yang ditemukan oleh petugas. Saudara, satu unggahan tentang botol minum bisa jadi pemicu seseorang kehilangan pekerjaan. Ini jadi pengingat bahwa media sosial bukan ruang tanpa konsekuensi. Emosi sesaat yang ditumpahkan ke media sosial bisa berakibat fatal. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai polisi gerebek pasangan suami istri di Bangkalan, Jawa Timur lantaran membawa kabur puluhan sepeda motor milik kerabatnya. Tetaplah di berita utama.